Puji Tuhan, selamat pagi. Kita masih jumpa dalam acara doa pagi di hari yang baru. Tema pagi hari ini, kau diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebelumnya kita berdoa. Puji Tuhan, Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Hati kami berlimpah dengan syukur karena hari ini Tuhan sudah pimpin kami di hari yang baru dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau nikmati kebaikan Tuhan dan kami mau nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara doa pagi hari ini dan biar hati kami makin merasakan kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, menurut ayat yang kita baca tadi, jelas bahwa kita bisa diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seseorang tidak dapat membanggakan diri karena dia sudah berbuat baik, karena dia sudah aktif di gereja, karena dia sudah membayar perpuluhan, dia sudah berbuat kebajikan dan seterusnya. Itu semua tidak cukup, karena itu tidak membuat kita menjadi selamat. Kita berbuat baik semata-mata untuk membalas kebaikan Tuhan, bukan untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Mengapa? Dengan berbuat baik tidak dapat menyelamatkan kita? Saudara, yang pertama kita lihat bahwa semua orang tidak selamat karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Dan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, mereka mati secara rohani. Mereka berada di bawah kuasa iblis dan mereka diperbudak oleh dosa, dan ini menjadi murka Allah. Agar selamat, seseorang harus menerima keselamatan yang disediakan Allah secara rohani. Orang-orang itu harus dibebaskan dari kuasa iblis dan kuasa dosa, dan harus menjadi ciptaan yang baru dan menerima Roh Kudus. Jadi bukan dengan usaha sendiri dan mengerjakan hal-hal kebaikan kita selamat. Saudara, bukan. Yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah, dan ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu datang kepada Tuhan dengan iman dan bertobat. Dengan percaya kepada Tuhan dengan bertobat, kemudian Roh Kudus akan tinggal di dalam dia. Roh Kudus memberi kuasa dan memberi kemampuan untuk
bersekutu dengan Allah. Mereka ini menerima kasih karunia untuk dibaharui dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara, sudah berapa lama saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Percayakah saudara bahwa dengan berbuat baik tidak membuat saudara selamat? Tetapi saudara selamat semata-mata karena saudara percaya dengan iman kepada Yesus. Karena itu kalau saudara percaya bahwa hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus saja yang menyelamatkan saudara, maka tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat kebajikan, tetaplah bersaksi, karena kita berhutang kepada Tuhan Yesus, dan untuk itulah kita mau menyenangkan hati Tuhan dan tetap setia sampai langkah yang terakhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap semangat dalam berbuat kebajikan. Saudara, dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16-25, ada seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Orang muda itu katakan, "Oh, semuanya saya telah lakukan." Kata Yesus kepadanya, "Masih satu kurang. Kalau engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di sorga. Dan setelah itu datang kepadaku." Saudara-saudara, orang muda itu sangat terkejut mendengar jawaban Tuhan Yesus. Dia pergi dengan wajah yang sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ada banyak kali kita pikir dengan kita berbuat baik itu sudah cukup. Sama dengan pemuda yang kaya ini, dia katakan semuanya aku telah lakukan. Tapi ketika Yesus katakan, "Pulang, jualah segala milikmu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan engkau akan mendapatkan harta di sorga. Kemudian datanglah dan ikut aku." Saudara, harta banyak kali menjadi pengikat, menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus katakan lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, bagi manusia mustahil, Yesus katakan, tapi bagi Allah tidak mustahil. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan Yesus sudah katakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang kaya hatinya sudah terikat dengan kekayaannya. Karena terikat dengan kekayaannya, maka hatinya tertutup dengan kemurahan dan keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah kita percaya kepada Tuhan dengan iman yang sungguh, tetaplah setia bersaksi, tetaplah setia berbuat kebajikan, murah hati untuk orang-orang yang berkekurangan. Maka Tuhan katakan, engkau telah mengumpulkan hartamu di sorga. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong kita sekalian melalui firman Allah yang singkat, kita tetap pelihara iman kita, jaga iman kita, supaya jangan sampai tertukar dengan kemewahan dunia ini. Percaya dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang akan selamat. Puji Tuhan, peliharalah imanmu, jagalah imanmu, tetap waspada supaya kita tetap setia sampai di akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara
yang hari ini menikmati kemurahan Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami persoalan, kita tetap percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa hanya melalui iman kepada Yesus itu yang akan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jaga kami, pelihara kami, lindungi kami dari godaan kuasa-kuasa kegelapan, dari godaan-godaan iblis yang akan menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami berbuat kebajikan, berbuat kemurahan buat orang-orang susah. Ajar kami taati firman Tuhan, dan biar Tuhan memberkati kami, baik berkat-berkat jasmani, teristimewa, berkat-berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat rumah tangga Kristen. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua Tuhan. Berkati semuanya biar dapat menjadi saksi, menjadi berkat buat rumah tangga yang lain. Terima kasih kalau ada saudara-saudara yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sempurna. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tambahkan iman percaya kepada umat-Mu, biar mereka dari hari ke hari terus menyembah Engkau, terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, terus memelihara iman. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Ini menjadi doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Amin.